Halo semuanya, kembali lagi di tutorial FreeCAD dalam seri mengerjakan ini ya, bikin housing untuk konsol handheld ya, konsol handheld. Sebelumnya kita sudah selesai untuk bikin air duct ya, air duct untuk pendinginan pada Raspberry Pi-nya. Selanjutnya kita akan membuat lubang baut serta apakah nanti kita menggunakan ini apa namanya uh, hand holder atau nanti kita cari model lain, kita buat yang dia itu tekstur grip ya. Kalau ini kan dia hanya seperti ini. Ini juga sebenarnya ada fungsinya ya, biar nanti kameranya nggak terbentur. Oke, langsung saja. Yang pertama paling dulu adalah kita layouting dulu untuk ini ya, posisi bautnya. Kita layouting dulu. Kalau melihat ini sebenarnya menggunakan baut apa ini? Diameter 5. Agak besar ya. Mungkin kita pakai baut ini aja. M4 L yang L, kemudian nanti dengan nut yang ditanam. Oke ya, kita buatkan layoutingnya dulu. Satu sembilan. Ini ukurannya. Terus ini 131. Terus ini juga kita beri ukurannya. Kita inspect dulu ya, dia 7,2 misalnya. Yang ini ketemu. Nah, ini 30,7. Ini juga sama. Ini enggak pas kayaknya. Oke. Terus untuk mengecek nanti apakah nabrak apa enggak nutnya, kita buat body baru ya. Ini trik lain. Jadi ini kita beri nama nut and housing atau bolt nut ya. Screw and nut housing. Jadi apa ini? Ini adalah kita bikin housingnya dulu, karena bautnya nanti kan kita menggunakan M4 ya. Kita cari dulu M4 itu seperti apa. M4 bolt in bus dimension. Nah, seperti ini. M4 nanti diameternya adalah D-nya 5,5. Nanti kita buat 6,5. Terus ya, K-nya, kepalanya itu adalah 2,8. Kita buat 3,6 agar dia bisa full masuk ya, enggak timbul. Oke. Berarti dia nanti harusnya ketemu di 6,5. Terus seberapa dalam dia ini, koma berapa ini, 3,5. Jadi kalau bagian ini terbenam, nanti artinya dia
sudah ini dapat dipastikan bahwa NAT yang kita pasang itu tidak akan muncul ya. Jadi permukaannya bisa flat seperti itu. Terus M4 itu ada yang panjang sampai 35 ya, ada 35 mili. Kita buatkan. Ini diameternya 4 sebenarnya, tapi kan ini kita mensimulasikan kondisi nanti ya, berarti 4,4 seperti itu. Berarti berapa ini? 6,5. M4 adalah 5,5 diameter headnya. Oke, sudah bisa masuk. Terus ini kita naikkan, yang bawah maksudku 5, ini tak kasih 3,5, 35 mili. Terus di ujung sini pastinya akan kita pasang yang namanya screw ya, hex nut ya. Kita pasang hex nutnya, kita geser ke atas dulu. Nah seperti ini. Terus kita buat hex nutnya. Hex nut dia itu kan nut M4 nut dimension. Kalau dilihat ini M4 itu kan dia 7 ya. M4 thicknessnya 3 atau berapa, ada yang 3, berapa ini. M-nya itu macam-macam ya. Nanti diukur dulu nut yang rekan-rekan gunakan itu berapa. Kalau saya biasanya menggunakan 3,6 itu sudah aman ya. S-nya itu adalah 7, H-nya atau M-nya itu adalah 2,9 atau 3. Nah, karena dia 7 kita kasih toleransi. Nanti kalau kita isikan 7 akan terlalu mepet, berarti 7,1. Nah, seperti ini. Terus nanti kan dia harus ada space ya, kanan kirinya. Itu kan sekitar kita tambahkan 4 ya. Kita tambahkan 4, yaitu 2 di kanan, 2 di kiri, plus 4. Nah, ukurannya sekian. Karena kita mensimulasikan bagaimana baut ini nanti akan dipasangkan. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita geser, kita transform. Kita geser-geser apakah muat jika dipasang di sini. Apakah ada yang tertabrak dan lain-lain, ini juga perlu dipertimbangkan. Apakah nut itu bisa dipasang? Nah, ini bisa kita turunkan sedikit mungkin. 1, 2, 3 mungkin ya, 3 karena nanti kan ada tambahan handheldnya itu gripnya. Ini yang paling krusial adalah sisi ini ya. Sisi ini nanti bertabrakan sama ducting. Terus apakah bertabrakan dengan ini? Nah, ini juga nabrak sedikit. Kita geser mungkin ya. Kita geser. Nah, seperti ini cukup aman. Terus kita rotate. Kita putar orientasinya. Nah.
Kalau sisi atas dia bagian pertemuannya di mana ya ini ya? Oh, pertemuannya di sini. Mungkin kita naikkan sedikit. Atau natnya kita buat yang panjangnya 40. 1, 2, 3. Tuh 2, 3. Oke, kita edit natnya jadi 40. Oh, terlalu panjang sebenarnya kalau 40. 35. Mungkin yang ini ya, dia kita naikkan sedikit ya. Karena ini masih ada di bagian ini. Ini kita Oke, kita naikkan sedikit. Z-nya Z-nya di sini. Terus ini pad ke sana. Oke, ini sudah bisa yang sisi ini. Jadi nanti dia akan ada seperti ini. Cuman natnya oke. Natnya sangat amat ngepres ya dia ya. Sangat amat ngepres. Kalau ini saya buat 40 bagaimana? 40. Soalnya ada nih yang 40. Cuman nanti ini kita turunkan sedikit mungkin ya. Kita turunkan. Memang memposisikan baut itu agak sulit ya. Nah, biar nggak terlalu tinggi. Terus ininya kita naikkan 2. Mana? Kita naikkan 2. Oke, di sini seperti ini. Bentar. Tadi itu dia berapa nih? Tuh 1, 2, 3, 4. Masih jauh ya. Masih cukup ruangnya. Ini kita turunkan sedikit. Nah, seperti ini sudah cukup oke. Nah, satu baut selesai. Ini baut di posisi yang paling kritis ya, karena celahnya sangat sempit ini. Selanjutnya baut di posisi lain kita munculkan lagi. Kita copy, terus kita geser, transform ke sana. Nah, mungkin seperti ini cukup. Apakah ada isu? Wah, kalau sini tadi nabrak LCD nggak ya? LCD-nya sebelah. Oh, kebalik guys. Kebalik guys. Kebalik. Nah, harusnya seperti ini. Oke. Dia seperti ini. Nah, rotate-nya seperti ini. Ini kita cek
1, 2, 3, 4. 4 sudah oke. Apakah ada yang berbenturan? Ini nggak ada, ini nggak kebentur kok. Batasnya kan ini ya, garis terluar LCD kan ini. Nah ini atau geser ke kanan dikit bisa. Oke. Nah cakep. Ini sudah oke. Selanjutnya yang coba ini tak cek dulu. Nah seperti ini ya nanti ya dia. Terus ini kita hapus dulu. Kita copy ini. Memang mengatur posisi baut itu agak sulit ya. Susah-susah gampang ini sebenarnya. Nah ini kita buat seperti ini. Kalau yang ini nggak ada penghalang, sudah bisa masuk nutnya, nut maupun screw-nya sudah bisa masuk. Ini juga sama. Kita paste, kita kopas, geser sebelah sana. Kalau yang ini dia mepet dengan LCD. Kalau yang sini pas. Artinya ini lebih ke sana lagi. Kita harus mengamankan garis LCD ini, bagian ini ya. Ini nggak boleh kemakan dia, harus tetap ada sisa ini. Oke, kita geser ke atas, transform. Ini kan mepet ya ini ya, mepet guys. Waduh, gimana ini? Apakah beririsan? Loh, ini harus dicek ini. Aduh. Ini perlu dicek ini, dia beririsan apa enggak? Iya, ini beririsan guys. Muncul ini. Nah, nabrak ya. Usahakan jangan nabrak, nanti jadi PR ini. Oke, nggak apa-apa. Ini nanti kita dari dalam sini, semuanya dari bawah ya. Kita turunkan sedikit biar nggak berbenturan dengan ini. Ini juga jadi PR ini sebelah sini ternyata. Kalau kita ke sini nanti nabrak, sama-sama nabrak ya. Yang paling penting ujungnya ini sih. Oke, seperti itu layoutingnya. Banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Nah, sekarang karena ini sudah dapat, sisi tengah sini sebenarnya juga bisa, tapi nanti agak sulit ya. Nggak usah, kita samakan dengan yang existing ujung dengan ujung. Karena yang tengah pun juga sudah ada penguatnya, jadi relatif kuat nanti yang tengah. Apakah yang tengah ada? Bottom. Nah, tidak ada kan? Gak apa-apa. Oke, sekarang kita buat lubangnya. Ini agak cepat. Ini sudah.
kita pilih dulu, berarti bagian ini housing kamera belakang. Langsung kita buat sketch, kita buat circle, diameternya 4,4, 170, enggak pas ya ini ya, 4, 3,1. Kok bisa 05? Wah, iki error iki 170. Ke apa 170 ya? Nanti ini yang kita geser. Gitu ya, 3170. Yang ini juga sama, kita buatkan. Bencana, guys. Oh, enggak sih. Enggak, ternyata enggak. Kita tes dulu aja. Satu 171 170 4,4. Oke, sudah. Kita pocket. Apakah dia nabrak sesuatu? True all. Enggak ada kan? Sebelah sini juga aman, cuma lubang sini tok. Oke, sudah. Kita buat pasangannya. Pasangannya yakni bagian ini yang namanya housing depan. Kalau sudah, housing belakangnya kita sembunyikan dulu. Nah, ini sisi housing depan. Kita buatkan lubangnya dulu. Satu berapa ya ini ya? Ukurannya ganti ya. 135. Ini adalah 3. Sedangkan ini adalah 161 dengan jarak 135, diameter 4,4. Ini sama 4,4. Kemudian kita geser ke bawah. Biar ukurannya enggak terlalu, biar bautnya bisa masuk keseluruhan, pastinya akan ada sisa ya. 1, 2. Nah, kita berikan atau 3. Ini berapa nih? 1, 2, 3. Nah, sini atau ini sisa lubang bautnya. Jadi kalau kita memberi baut panjangnya 35 ya pastinya nggak press 35 ya. Jadi masalah nanti. Ini sudah. Nah, seperti itu. Jadi itu lubang bautnya nggak nabrak ini. Yang ini juga sama. Nggak ada yang ketabrak. Tinggal kita bikin nutnya. Kita buat posisi nutnya di XY plane. Sama XY plane. Ini 135, kemudian tingginya 161, terus dia vertikal, ukurannya adalah 7,1. Nah, itu yang ini juga sama. Satu 35
tingginya adalah 3. Terus ini vertikal constraint, ukurannya adalah 7,1. Mepet ya ini ya, hati-hati. Kita turunkan dulu, kita turunkan position Z-nya, kita turunkan. Nah, di sini terlalu mepet ya dengan backcasting. Kalau terlalu mepet dengan backcasting, sorry salah, ini 0 dulu ya. Nah, kita turunkan dulu, dia terlalu mepet dengan backcasting, kita tambah 1 mili, kemudian kita pocket, yaitu pocketnya 3,6 gitu, artinya 11 ya dari sini. Nah, kalau seperti ini dia cukup aman. Nah, seperti itu. Kalau sudah, nutnya kita hide, terus sisi ini kita beri chamfer ya. Kita beri chamfer biar stat untuk proses menutup nutnya itu bisa smooth nanti. Kalau nggak di chamfer biasanya nanti hasilnya keriting karena statnya dari sisi dalam. Kalau diberi chamfer dia statnya dari sisi luar. Nah gitu, kita cek apakah ada yang nabrak. Tidak ada. Oke ya, ini sudah. Selanjutnya untuk bagian yang ini kita hide. Ini punya siapa ini? Kita hapus dulu aja, nggak perlu. Ini juga kita hapus. Selanjutnya untuk bagian Raspi kita aktifkan, kita buat lubangnya dulu. Kita pocket nanti ya. Kita coba, ini berarti di angka 120. Tingginya adalah 161, diameternya 4,4. 120. Ini dari sini adalah 10. Diameternya 4,4 sorry. Terus kita pocket truck all untuk memeriksa nabrak enggak dia. Truck all. Tidak ada yang nabrak guys. Aman, hanya bagian ini aja, tinggal yang bagian bawah. Oke, selanjutnya bagian housing depan. Kita buatkan lubang nut dan lubang bautnya. Sama, kita sketch dulu di XY plane. Kita posisikan lubangnya lurus dengan depan tadi. Ini sama, kita beri dimension yakni 120, yang ini 161, diameternya adalah 4,4. Memang banyak yang berulang ini. 10, 120, kemudian 4,4. Nah, setelah itu kita geser positionnya sama seperti tadi, dia min 11 ya kalau nggak salah ya. Kita geser di min 11, Z-nya min 11. Kok 17 ini?
1, 2, 3. Oh 19 ya. Oke, kita pocket reverse through all. Sisi belakang kita sembunyikan. Nah, tidak ada isu ya, nggak ada yang nabrak. Mungkin yang ini aja nanti yang nabrak. Sama treatmentnya, biar nggak nabrak nanti kita turunkan. Oke, kita buat selanjutnya yang heksagonnya. Heksagonnya seperti ini. Kita buat sketsnya. Ini juga sama, kita buat sketch. Kita beri dimension 120, tingginya dari atas 161. Terus dia kasih vertical constraint dengan V. Terus ini kita beri ukuran yakni 7,1. Sorry agak loading. Ini juga sama, 10, ukurannya 120. Kemudian ini kita buat vertical dan ini kita buat 7,1. Selanjutnya kita posisikan dia, kita majukan, kita turunkan terus 11 ya tadi ya. Nah ini yang 11. Terus kita pocket, yaitu dengan 3,6. Nah kalau dia posisinya sama, nanti pausingnya ketika kita ketika kita ngeprint, position ini akan sama. Jadi masang murnya atau nutnya itu akan barengan. Jika sudah, ini kita sembunyikan screw and nutnya. Terus ini kita beri chamfer 0,8. Terus kita tambahkan sisi yang satunya dengan klik select. Kita pilih ini. Terus oke. Nah dari desain ini nggak ada yang bertabrakan, jadi insya Allah cukup aman untuk masang nutnya. Kita cek keseluruhan kamera, Raspberry Pi, cover kamera. Nah nutnya sudah, ini sudah, tinggal kita memberikan handheldnya, posisinya di mana gitu. Oke, mungkin sekian untuk tutorial kali ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, bisa di-share ke rekan-rekannya biar kemanfaatannya bisa lebih luas lagi. Sekian sesi kali ini saya akhiri. Terima kasih.